warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Kansanadila. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat dengan NIM 230210002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview singkat mengenai jurnal atau karya ilmiah yang saya baca, yaitu mengenai teknologi komunikasi dan informasi, akar revolusi dan berbagai standarnya. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Komunikasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Kamaluddin M.Pung. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Nah, jadi saat ini kita hidup di era yang penuh dengan teknologi komunikasi dan informasi yang menyediakan sumber daya informasi dan komunikasi jauh lebih baik dan lebih luas dibanding sebelumnya. Nah, revolusi informasi ini terjadi karena kemajuan teknologi, terutama teknologi untuk menyalurkan informasi dan sistem komputer yang modern dan memprosesnya. Menurut Alvin Toffler, kita sudah memasuki era the third wave atau era informasi yang ditandai oleh berbagai penemuan besar. Nah, salah satunya adalah mesin cetak karya Gutenberg pada tahun 1455 yang merevolusi penyebaran informasi lewat media cetak seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Kemudian muncul penemuan penting seperti telepon oleh Alexander Graham Bell tahun 1876 yang berkembang menjadi telepon seluler hingga teknologi 5G yang mampu mengirim suara, video, dan juga data melalui internet. Nah, teknologi radio mulai berkembang sejak 1920-an, diikuti penemuan televisi pada 1926 yang kemudian menghadirkan siaran TV komersial pada tahun 1947. Nah, penemuan komputer pun menjadi tonggak yang penting, dimulai dari percobaan Thomas Watson pada tahun 1943, paten IBM pada tahun 1967 hingga perkembangannya pada 1977. Teknologi komunikasi dan informasi kini banyak didominasi oleh kekuatan jaringan, karena jaringan yang luas dapat memengaruhi pertumbuhan industri komunikasi. Nah, contohnya pada radio siaran digunakan dua teknologi utama, yaitu AM, amplitude modulation, dan juga FM, yaitu frequency modulation. AM yaitu mengirim suara lewat gelombang udara pada frekuensi tertentu, sedangkan FM yang mengubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Di dunia internet, standar tunggal bernama TCP atau IP yang dirancang oleh Vinton Cerf dan Robert Kahn sejak tahun 1974 memungkinkan semua perangkat terhubung dan berbicara satu sama lain. Nah, selain itu juga ada teknologi Mobile Display Digital Interface atau MDDI yang menghubungkan layar dan keypad di ponsel serta berbagai standar jaringan seperti Local Area Network atau LAN yang mencakup area kecil seperti gedung, kampus, dan juga hotel. Nah, kemudian untuk cakupan yang lebih luasnya lagi, terdapat istilah WAN atau Wide Area Network atau disebut dengan Metropolitan Area Network. Nah, kalau Metropolitan Area Network ini mencakup keseluruhan kota. Kemudian lebih jauh pula dikenal dengan Personal Area Network atau PAN yang membentuk jaringan kecil yang terdiri dari berbagai peralatan elektronik. Nah, saat ini teknologi wireless semakin berkembang, termasuk Bluetooth dan juga Wi-Fi yang menawarkan kecepatan transfer data hingga kecepatan 65 Mbps. Nah, berbagai teknologi ini menggunakan sistem narrowband dan spread spectrum yang mana memanfaatkan spektrum frekuensi 2,4 GHz yang bebas beregulasi yang memungkinkan koneksi yang cepat dan praktis. Nah, semua perkembangan ini menunjukkan betapa teknologi komunikasi dan informasi ini telah mengubah cara kita untuk hidup, bekerja, dan juga berinteraksi. Nah, jadi untuk kesimpulannya, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini memang tidak bisa dihindari di era globalisasi seperti sekarang ini.
Jadi teknologi ini membuat hidup kita semakin mudah dan juga meningkatkan kualitas hidup kita. Tetapi ingat, pemanfaatannya harus diimbangi dengan pengetahuan dan juga etika agar semakin bermanfaat. Jika kita semua paham dengan teknologi, maka istilah gagap teknologi atau kesenjangan digital bisa kita hindari. Pada akhirnya, kita yang menjadi penguasa teknologi, bukannya malah dikuasai oleh teknologi. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.